Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini materi IPA sudah masuk ke pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan videonya tentang struktur dan fungsi organ wanita. Jadi, di video ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana struktur organ reproduksi wanita itu, bagaimana fungsinya, nanti kita akan kupas satu persatu. Oke, kemarin sudah Ibu jelaskan di sistem reproduksi pada manusia, kita yang pertama sudah belajar tentang pembelahan sel. Apa itu fungsi pembelahan sel? Ibu juga sudah menjelaskan. Untuk video yang kedua, kemarin kita untuk pertemuan yang kedua itu tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Nah, pada video yang ketiga ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Oke, struktur dan fungsi organ pada wanita hampir sama dengan organ pada laki-laki. Itu juga dibedakan menjadi dua subbab yang sangat penting. Yang pertama, kita akan mempelajari organ reproduksi wanita itu sendiri. Dan yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang oogenesis. Apa itu oogenesis? Apa yang membedakan antara oogenesis dan spermatogenesis? Oke, yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita layaknya pada organ reproduksi laki-laki, pada wanita juga terdapat dua organ reproduksi. Jadi ada organ reproduksi luar, ada juga organ reproduksi dalam. Kalau organ reproduksi luar berarti tampak dari luar. Sedangkan dalam nanti penampakannya tidak begitu signifikan. Nah, organ reproduksi luar itu nanti terdiri dari pulpa dan labium. Kalau yang cewek pasti yang paham. Apa itu pulpa? Pulpa itu celah telur organ reproduksi perempuan. Nah, sedangkan labium itu bagian yang membatasi pulpa. Jadi ada dua untuk organ reproduksi luarnya. Nah, selain itu, pulpa juga berfungsi sebagai muara saluran urin dan saluran reproduksi. Sama aja dengan kalau di laki-laki itu adalah uretra. Uretra adalah saluran urin dan sperma. Kalau di pulpa itu merupakan muara saluran urin dan saluran reproduksi. Oke, untuk lebih jelasnya, kita belajar struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Ibu akan jelaskan dengan gambar seperti pada organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, kalau organ reproduksi wanita itu ada ovarium. Ini yang dikatakan sebagai ovarium. Ovarium wanita itu ada sepasang. Jadi, dua-duanya bisa menghasilkan sel telur yang tiap bulan kita menghasilkan sel telur itu ada di ovarium. Jadi, ovarium itu mempunyai fungsi menghasilkan sel telur atau ovum, hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Jadi ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini yang dikatakan sebagai ovarium. Nah, ovarium itu sendiri, sel di dalam ovarium itu sendiri, sel telurnya dihasilkan dan berkembang di dalam folikel. Nanti kalau kita lihat itu ada bulatan-bulatan kecil-kecil itu di dalam sini. Terus sel oosit atau calon sel telur itu berkembang sejak kehidupan wanita dan matang pada saat pubertas. Jadi, seorang wanita apabila masih dalam janin sudah memiliki jenis kelamin perempuan, sudah memiliki jenis kelamin wanita, maka pada saat itu pula dia sudah memiliki oosit dan itu dia akan berkembangnya pada saat pubertas. Itu yang pertama tentang ovarium. Yang kedua, yang kita akan pelajari itu tentang infundibulum atau biasa juga disebut sebagai folikel karena dia berumbe-rumbe. Ini juga ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Infundibulum itu sendiri memiliki fungsi
untuk menangkap sel telur. Jadi ada sel telur yang dikeluarkan di ovarium di sini nanti akan ditangkap oleh infundibulum. Dia seperti bulu-bulu yang halus untuk menangkap sehingga dia bisa berjalan melalui tuba falopi untuk bertemu dengan sel sperma. Yang ketiga ada yang disebut dengan tuba falopi. Nah, tuba falopi ini nanti disinilah tempat perjalanan sel telur dari ovarium untuk bertemu dengan sel sperma. Nah, di sini juga akan terjadi proses fertilisasi. Jadi, di dalam tuba falopi itu berfungsi sebagai saluran jalannya ovum dari ovarium ini menuju ke uterus, menuju ke rahim, dan tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Jadi, tempat bertemunya antara sel sperma dan sel telur itu ada di tuba falopi, atau orang biasa menyebut dengan oviduct. Tuba falopi atau oviduct itu sama aja ya. Oke, selanjutnya di organ reproduksi wanita itu ada uterus atau biasa juga disebut dengan rahim. Nah, di dalam rahim ini nanti itu adalah tempat perkembangan janin. Terdiri dari 3 lapisan di dalam uterus. Yang pertama itu adalah perimetrium, itu jadi lapisan paling luarnya, ada perimetrium. Ada myometrium, itu di lapisan tengahnya, dan yang bagian dalam itu adalah endometrium. Jadi janin itu sedemikian rupa kalau sudah terjadi fertilisasi di tuba falopi, dia akan ditangkap, akan dimasukkan ke dalam uterus atau rahim. Nah, di dalam rahim itu sendiri akan banyak lapisan-lapisan untuk melindungi janin itu biar begitu aman. Nah, begitu indahnya yang kuasa itu menciptakan manusia dengan persiapan yang sedemikian detail. Oke, selanjutnya ada yang disebut sebagai serviks atau kita biasa menyebutnya leher rahim. Nah, serviks ini sendiri berfungsi mengalirkan darah ke vagina. Nah, mengalirkan darah ke vagina ini maksudnya pada saat kita proses menstruasi. Karena bagi seorang wanita yang sudah balik atau sudah masuk masa pubertas itu ditandai dengan menstruasi. Menstruasi itu terjadi setiap bulan. Nah, berasal dari mana? Menstruasi terjadi karena adanya ovum atau ovum yang dihasilkan di ovarium itu meluruh karena tidak terjadi pembuahan alias fertilisasi. Makanya terjadi darah luruhannya atau kita biasa menyebutnya menstruasi. Terus selain itu mengarahkan sperma ke rahim. Jadi sperma yang dari vagina itu nanti akan diarahkan oleh serviks untuk menuju rahim dan dia akan berjuang menuju tuba falopi untuk bertemu sel telur. Yang ketiga, mendukung kepala janin pada saat dilahirkan. Jadi pada saat proses mau melahirkan bayi, itu kepala bayi sudah ada di serviks. Itu untuk kelahiran normal, untuk yang memang kondisi-kondisi yang normal. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu ada vagina. Nah, vagina itu berfungsi sebagai saluran darah menstruasi. Nah, dari sini selain itu dia juga berfungsi jalan lahirnya bayi. Nah, di sini di vagina itu nanti jalan lahirnya bayi yang normal melalui vagina. Oke? Itu beberapa struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Terus untuk struktur dan fungsi organ wanita, kita juga akan mempelajari tentang oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses pematangan sel telur. Kalau spermatogenesis itu proses pematangan sel sperma. Nah, kalau oogenesis itu terjadinya di ovarium, kalau spermatogenesis terjadinya di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Nah, proses dari oogenesis itu sendiri yang membedakan dengan proses spermatogenesis. Pada saat pertumbuhan, yang pertama, oogonium yang kondisi
nya 2N atau diploid, dia akan membelah, selnya akan membelah, akan menjadi oosit primer. Dari sini, dari oosit primer dengan pembelahan meiosis 1 akan menjadi oosit sekunder dan menjadi badan polar 1. Nah, pada saat meiosis kedua, oosit sekunder ini akan menjadi ootit. Nah, sedangkan yang satunya menghasilkan badan polar. Sedangkan badan polar yang pertama itu juga akan menghasilkan badan polar. Nah, dari sini, dari keempatnya, itu akan menghasilkan satu ootit atau N, yang disebut N atau haploid, sedangkan yang ketiganya itu adalah badan polar. Ini non-fungsional. Nah, dari sini nanti akan terjadilah ovum alias sel telur. Yang membedakan spermatogenesis dan oogenesis itu, kalau di spermatogenesis itu bisa menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional, kalau di oogenesis tidak. Di oogenesis hanya menghasilkan 1 sel telur. Jadi pada saat pada saat pada saat peristiwa oogenesis itu hanya dihasilkan 1 sel telur, dan ini terjadi hanya 1 bulan sekali. Beda dengan spermatogenesis. Spermatogenesis itu selama masa pubertas bisa tiap hari bisa memproduksi sel sperma. Nah, untuk peristiwa antara 1 dan 2 ini, oogonium dan oosit primer, itu terjadi pada saat bayi, jadi masih dalam kandungan, yang jika dia sudah berkelamin perempuan atau berkelamin wanita, otomatis dia sudah mengalami yang namanya oogenesis. Nah, sedangkan yang selanjutnya ini, yang proses keduanya, yang oosit primer sampai membentuk ovum, itu terjadi pada saat masa pubertas. Jadi, pada saat masa pubertas atau sudah haid tadi, sampai menopause. Beda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki diproduksinya pada saat pubertas dan terus-menerus akan diproduksi. Beda dengan perempuan, ada waktu batasnya. Oke. Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasannya oogenesis atau proses pembentukan dan pematangan sel telur itu terjadi di ovarium. Jadi, terjadinya proses oogenesis itu di ovarium. Yang dihasilkan adalah ovum. Untuk tiap oosit primer dihasilkan 1 ovum dan 3 badan polar. 1 ovum ini nanti yang fungsional dan 3 badan polar ini nanti yang non-fungsional. Artinya tidak ada fungsinya. Terus yang ketiga, prosesnya dimulai saat wanita itu dinyatakan misalkan jenis kelaminnya perempuan, wanita masih ada di dalam kandungan berupa janin dan berhenti setelah lahir dan dilanjutkan kembali pada saat remaja alias pada saat masa balik. Nah, saat ovum habis, pada saat tidak diproduksi lagi, maka wanita itu dikatakan menopause. Jadi pada saat masa-masa menopause, otomatis wanita itu tidak akan mengalami haid karena tidak lagi memproduksi ovum di ovariumnya. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Jika belum jelas, silahkan bertanya di kolom chat ataupun bertanya langsung ke Ibu. Terima kasih, semoga bisa menjelaskan sedikit, memberikan pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.